Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat salimah yang dimuliakan Allah, mengapa Ramadan menjadi bulan yang begitu spesial sehingga disebut dengan istilah Sayyidus Syuhur atau induknya semua bulan? Bahkan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dan definisikan secara eksplisit di dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Dan mengapa pula kita mesti berpuasa di bulan Ramadan? Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas dua hal tersebut. Yang pertama, mengapa Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa? Ternyata keistimewaan Ramadan itu sangat erat sekali kaitannya dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan menjadi istimewa, menjadi mulia, itu ternyata karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kemuliaan Ramadan itu gara-gara Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Lantas, kenapa kita berpuasa pada bulan Ramadan? Rasulullah, kita tahu beliau biasa melaksanakan puasa hari Senin. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Menarik jawaban Rasulullah, fihi wulidtu. Karena pada hari Senin itu saya dilahirkan. Jadi Rasulullah bergembira, Rasulullah bahagia, bersyukur atas kelahiran beliau itu, maka beliau melaksanakan puasa. Begitu juga ketika peristiwa hijrah, Rasulullah dan para sahabat mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, apa yang menyebabkan kalian berpuasa pada hari ini? Apakah hari ini hari istimewa? Apa jawab orang Yahudi? Betul, hari ini ada hari istimewa bagi kami karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya Fir'aun, sehingga Nabi Musa pada hari ini melaksanakan puasa karena bersyukur, karena bergembira atas keselamatan yang Allah berikan. Nah, Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi, Ana haqqu Musa minkum. Saya itu lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah memerintahkan juga para sahabat untuk melaksanakan puasa pada hari Asyura. Jadi, apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan, ternyata orang mukmin itu merayakan kegembiraannya adalah dengan berpuasa. Rasulullah bersyukur karena beliau dilahirkan pada hari Senin, beliau berpuasa. Nabi Musa bersyukur karena Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, berpuasa. Jadi cara orang mukmin merayakan kegembiraan itu adalah dengan berpuasa. Dan kita di bulan Ramadan itu berpuasa tidak hanya 1-2 hari, bahkan 1 bulan penuh dalam rangka merayakan kegembiraan kita. Kegembiraan karena apa? Itu karena diturunkannya Al-Quran. Sahabat salimah yang dimuliakan Allah, tidak ada nikmat yang patut untuk kita syukuri sebagai umat Islam adalah selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 57 dan 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat, pelajaran dari Tuhanmu, obat dari segala penyakit yang ada dalam hati, petunjuk dan rahmat, wahuda warahmatul mu'min, bagi orang mukmin. Dan lanjutan ayat itu menarik.
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya. Apa itu karunia dan rahmat Allah? Yaitu Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu, hanya dengan nikmat itulah kalian patut untuk bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, karena dia itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Jadi kesimpulannya, mengapa Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang barokah, bulan yang spesial? Dia lain adalah karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kenapa kita mesti berpuasa pada bulan Ramadan? Kita berpuasa di bulan Ramadan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu berupa Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hidup kita mulia, hidup kita barokah, hidup kita bahagia dunia akhirat, tidak ada solusi lain selain kita harus mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Dan yang patut untuk kita syukuri, kita gembira adalah hanya dengan Al-Quran. Karena itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, bagaimana mereka begitu akrabnya dengan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu satu-satunya pedoman utama dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup mereka. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, seandainya tali untaku hilang, niscaya aku temukan dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa beliau itu begitu Al-Quran itu menjadi solusi utama, solusi pertama yang beliau lakukan ketika ada permasalahan. Jadi Al-Quran itu dijadikan pisau bedah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang beliau hadapi. Dan kita juga kenal, ya, Umar bin Abdul Aziz. Beliau bahkan dijuluki sebagai khalifah kelima. Ya. Beliau pernah men-skor rapat negara gara-gara, ya, beliau belum melakukan tilawah Al-Quran. Ya. Masya Allah. Karena itu tadi beliau begitu menjadikan Al-Quran itu pertama dan utama. Nah, kita kenal bagaimana sosok Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya memerintah kurang lebih 3 tahun. Tapi dalam waktu 3 tahun itu, beliau mampu mensejahterakan rakyatnya. Beliau mampu mengentaskan kemiskinan, sehingga pada waktu itu sulit mencari orang miskin. Ya, pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu susah mencari orang miskin, semua rakyatnya sejahtera. Ya. Kenapa? Itu tadi karena beliau menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya, ya, solusi pertama yang beliau lakukan ketika ada permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, lebih-lebih permasalahan bernegara. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita ingin hidup kita bahagia, hidup kita sejahtera, hidup kita sukses dunia dan akhirat, maka mari kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ya. Insya Allah dengan itu Allah akan limpahkan keberkahan dalam hidup kita, baik ya secara pribadi, keluarga, dan masyarakat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.